Orang yang omber keuangannya, yang sehat finansialnya bukan karena penghasilan besar atau kecil, tapi karena dia cerdas dan disiplin mengelola keuangan. Jadi salah satu caranya adalah, ini saya praktekkan betul Bapak Ibu. Setiap dapat penghasilan, berusahalah menyisihkan di awal. Jangan sisihkan di akhir. Kenapa? Kalau nyisihkan di akhir pasti entek. Habis pasti. Susah. Gak akan pernah punya tabungan. Tapi coba kita paksakan, sisihkan di awal. Misalkan kalau yang pegawai atau yang karyawan, tanggal 1 gajian, langsung pisahkan. Ya, pasti dalam hati ngomong, dipisahkan ke priwe, duitnya ora gitu ya. Iya, saya sudah bisa menebak wajah-wajahnya ini. Audio Jungle. Bagus, baik ini kita dengarkan baik-baik Bu yang semoga bisa membawa kemanfaatan buat kita semuanya Loma. Kepada Mas Erik, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puja puji syukur hadirat Allah. Di malam ini kita masih bisa berkumpul tentu atas kehendak Allah dan atas kesehatan, kenikmatan yang diberikan olehnya. Dan diringankan kaki kita juga bisa berkumpul di majelis yang insya Allah selalu dimuliakan Allah. Salawat salam juga mari kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan kita terus istiqomah mengikuti setiap ajarannya dan terpilih menjadi umat yang selalu mencintai Nabi kita. Dan insya Allah kita juga bisa tergolong menjadi umat yang nantinya bisa mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal. Salam hormat dari saya kepada guru sahabat saya juga Habib Haidar, pimpinan ini Asegafia ya Bib. Asegafia juga rekan-rekan semua teman-teman dari pengurus Asegafia, para tokoh ulama, kiai, guru-guru dan tokoh masyarakat. Ini masuknya desa apa ya? Kedunguluh kecamatannya Patik Raja, betul nggih? Iya. Juga untuk jamaah Asegafia Sehermania juga, ini tadi bocorannya datang dari mana saja. Tadi saya mau masuk ke sini juga susah, kaget saya. Ini Habib Haidar beberapa hari yang lalu ke tempat saya katanya paling sedikit cuma 50 katanya. Saya masuk ke sini aja susah parkirnya Bib. Saya dibohongin, ini ternyata banyak banget ini. Masya Allah luar biasa. Dan doa saya selalu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat hari ini dan bahagia, ya, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan urusannya, dilancarkan rizkinya. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dekat dengan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan nambah harmonis. Yang lagi punya utang mudah-mudahan disegerakan lunas utangnya. Deneng aminnya kenceng nek pas utang. Ini punya utang semua? Hah? Sampai yang nggak punya utang? Lah ngasih ngacung ya. Ya Allah, ya Rob. Baik, ini temanya hidup tenang tanpa hutang. Ya, ternyata pada punya utang juga. Tapi ini wajah-wajahnya wajah-wajah muda loh sebenarnya. Orang apa keluarga muda loh Bib. Keluarga muda sudah punya utang? Walah. Ya, bicara perkara hutang, kebanyakan masyarakat atau pada umumnya orang beranggapan yang namanya hidup kalau tidak punya utang tidak semangat, katanya. Dan demikian pun saya dulu. Saya merasa kalau nggak utang kerja nggak semangat, usaha nggak semangat. Tetapi setelah saya alhamdulillah di tahun 2015 saya berhasil menjadi manusia bebas hutang, bebas angsuran. Ternyata nggak punya utang tuh jauh lebih semangat kok. Dulu
ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti yang saya alami. Saya tuh pernah kena penyakit kalender, tahu nggak penyakit kalender? Eh? Kayaknya sih guyu kerasa loh. Penyakit kalender gini, kalau lihat kalender tiba-tiba nggak enak makan, demam, panas dingin, ya pusing gitu ya. Darah mendadak naik tingkatannya ya, tekanan darah tinggi gitu. Itu setiap lihat kalender kayak gitu, saya dulu ya. Kayak gitu, jadi namanya penyakit kalender. Ada yang pernah ngalami? Oh pernah juga gitu. Apalagi kalau sudah dekat-dekat yang namanya jatuh tempo gitu. Jadi kalender itu nggak enak dilihat serius. Ya, gitu. Tidur juga nggak nyenyak gitu. Dan saya juga pernah mengalami ringtone HP itu nggak merdu. Ringtone HP itu sesuatu yang mengganggu sekali. Karena dulu kalau ada ringtone HP dibuka, dulu zaman SMS sama BBM gitu ya, ada yang ngeping-ping gitu kan. Ternyata debt collector gitu kan. Itu paling nggak enak. Ada yang ngalami juga? Iya. Saya juga pernah ngalami ketika ada motor berhenti di depan rumah, bawaannya saya kepengen umpetan gitu. Ada juga yang ngalami kayak gitu? Oh banyak ya Allah ya Rob. Jebule pada baik. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan cerita saya malam hari ini nanti bisa jadi inspirasi. Ternyata yang namanya hidup gak punya utang bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang aneh. Saya kemudian merasakan kalau punya itu tuh gak enak. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu mengalami naik turun apa namanya ya grafik gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu berada di posisi cari uang dengan usaha. Beda sama pegawai, kalau pegawai ada keamanan finansial. Tapi kalau yang namanya usaha wira swasta, wira usahawan kadang naik kadang turun. Nah persoalannya ketika kita punya angsuran, penghasilan turun, angsurannya ikut turun gak sih? Enggak ya, apalagi kemarin kita ngalami yang namanya pandemi 2020-2021, angsuran juga jalan terus. Nah alhamdulillah saya bersyukur, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada saya adalah saya dimudahkan untuk bisa lunas hutang. Gitu, bisa tidak punya angsuran hingga saat ini dan ternyata indah sekali dunia ini, hidup ini. Dulu saat saya punya angsuran, ada burung murai tetangga berkicau, harusnya merdu. Tapi gara-gara ingat jatuh tempo, burung murai itu fales buat saya. Tapi hari ini, pagi ini alhamdulillah, pagi-pagi suara burung emprit itu merdunya luar biasa karena nggak punya utang. Bener gak sih? Iya, ya mudah-mudahan lah Bapak Ibu semua nanti nggak lama lagi bisa menghirup udara bebas hutang. Tadi sudah diperkenalkan nama saya oleh Habib Haidar, nama saya Erik. Saya mantan kafir. Ya mantan kafir, jadi saya menjadi mualaf ketika usia saya 20 tahun. Ya, dulu saya non muslim, saya lebih enak ngomongnya mantan kafir gitu ya. Karena kalau mantan kafir suatu saat ada peluang masuk Islam gitu ya, dulu saya demikian. Saya tahun 98 itu saya masuk Islam, ketika usia saya 20 tahun. Ya ketahuan usianya ya, tua. Gitu. Ya saya ada keturunan Chinese, kalau ini keturunan Arab, saya keturunan Chinese. Gantengnya nggak jauh beda lah ya. Narsis, ketularan narsis. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit evaluasi. Bapak Ibu sudah pernah mengalami yang namanya didera hutang itu seperti apa? Ada banyak akibat-akibat yang atau konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita terus-terusan membiasakan diri akrab dengan yang namanya hutang. Ya, sekarang fenomena yang bisa kita lihat, makin mudahnya orang berhutang. Ini hati-hati, Bapak Ibu mudah-mudahan dilepaskan dari kebiasaan ini. Jangan apa-apa utang, jangan apa-apa hutang. Kenapa? Karena saat ini utang tuh gampang banget. Modal foto KTP, selfie, bisa pengajuan tanpa survei cair. Betul gak sih? Iya. Tapi kita lihat dulu, utangnya sih gampang. Ya, kelihatannya gampang. Tapi pada saat kita ngangsur, kemudian harus menghadapi konsekuensi. Ada banyak berita yang beredar dan sering kita lihat. Ada keluarga yang harus berpisah, suami istri cerai. Gara-gara, ini fakta loh, saya sempat survei ke pengadilan agama.
di Kabupaten Banyumas, perceraian tertinggi itu masalah ekonomi dan terbanyak karena hutang. Ini fakta, hati-hati ya. Kemudian, apalagi konsekuensi hutang? Ada orang yang harus stres karena tekanan. Ya tadi kena penyakit kalender salah satunya. Ya itu nggak ada obatnya ya, penyakit kalender. Kemudian anak-anak yang diajari berbohong. Nah, gara-gara hutang. Kenapa? Ada tamu ketok-ketok, udah kolektor kayak kayaknya gitu. Yang suruh nemoni anaknya. Disuruh berbohong nggak? Nanti bilang, bapak ibu lagi keluar kota gitu. Padahal ada di kamar. Bohong nggak? Anak kecil nggak ngerti apa-apa sudah diajari berbohong. Gara-gara apa ini? Hutang, konsekuensi hutang. Ya. Kemudian yang terparah sampai stres, depresi, ya ngeheng. Dipanggil nggak nengok, ditanya meneng bayus ngeheng. Ya, kalau yang datang ke sini insya Allah nggak ngeheng lah. Karena masih mau solawatan, masih datang ke sini masih aman. Ya paling masuk angin dikit-dikit lah ya. Masuk angin artinya mulai ada pikiran-pikiran jatuh tempo, tapi jangan sampai ngeheng. Ada loh yang ngeheng dan saya ketemu orang seperti ini bukan sekali dua kali. Ya, saya sering tamu datang ke rumah saya, mungkin mau konsultasi. Saya bukan konsultan hutang, tapi kebetulan ada banyak orang ke saya pengen sharing tentang hutang. Itu baru sampai pagar rumah, saya buka pintu dia udah nangis duluan. Ini pasti sudah tekanannya luar biasa. Gitu, ngeheng. Yang bahaya adalah ketika sudah depresi, cari jalan pintas. Ada yang jual ginjal. Dan saya sudah pernah ketemu orang yang sudah niat jual ginjal. Alhamdulillah nggak jadi jual ginjal, dapat pencerahan. Itu. Ada lagi yang sudah antara hidup dan mati ini tipis banget. Kepenginnya main ke sungai besar. Nyemplung gitu, ini hati-hati ya. Gitu. Nyemplung, kepenginnya nyemplung. Pengen mengakhiri hidup, naudzubillah. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang seperti itu. Dan belum lama ada berita orang gantung diri gara-gara terjerat pinjol. Ya, awalnya terjerat pinjol, lama-lama terjerat tali gitu kan, gantung diri. Nah, ini hati-hati. Ada lagi yang cari jalan pintas, pinjolnya udah makin banyak, coba-coba cari uang cepat lewat slot. Nah, bahaya banget. Sekarang main slot tuh gampang banget, hati-hati nih yang pakai Android, pakai handphone. Sekarang smartphone ini alat yang ada di genggaman tangan kita ini kalau dipakai baik jadi manfaat, tapi bisa menggeret kita sesuatu yang buruk. Ya, satu yang membentengi kita adalah keimanan. Insya Allah dengan datang ke sini, keimanan kita makin tebal, kita jangan sampai terjerumus ke seperti itu. Kita tinggal depo, ngeslot, pikirnya dapat duit instan. Ternyata yang namanya judi tidak ada yang bisa bikin kaya. Yang kaya ya bandare, betul? Nah, niatnya mau bayar utang pakai slot, ternyata uangnya malah makin bablas, makin stres lagi. Dan orang-orang seperti itu saya sudah ketemu. Ya sudah sering bertemu orang seperti itu. Alhamdulillah dapat jalan dari Allah, ya bisa selamat. Gitu. Nah maka Bapak Ibu, apa sih yang harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan terbiasa dengan hutang? Supaya kita tidak mudah berhutang. Ya, pertama kembalilah kita kepada tauhid. Apa sih arti tauhid Bapak Ibu? Apa sih arti tauhid? Ayo dong, biar nggak ngantuk. Apa? Mengesahkan? Ya, inilah persoalannya. Kadang-kadang ketika orang sedang ada masalah keuangan, yang diingat bukan Allah dulu. Ketika tiba-tiba datang kebutuhan mendesak dan kita belum ada duit, yang diingat pertama bukan Allah dulu. Ya. Ngesuk utang sapa maning ya. Gitu. Mari ngone sapa disit ya. Gitu. Itu yang diingat pertama. Gitu. Nah ini tauhidnya dipertanyakan. Katanya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah hanya bergantung penuh kepada iya. Tetapi ketika kita ada masalah, terutama masalah keuangan, kenapa yang diingat pertama bukan Allah? Ya tetapi minggu sapa manting ya. Sing bisa nalangi disit gitu. Atau sertifikat mana lagi ini yang bisa disekolahkan gitu kan. Kenyataannya seperti itu. Nah ini salah satu mungkin Allah mencolek kita. Yuk kita kembali bertauhid. Kita kembali bergantung penuh sama Allah. Nah kemudian
Saya ada beberapa tips ya yang saya rangkum supaya kita tidak mudah apa-apa utang. Yang pertama adalah coba kita selalu bersyukur. Selalu apa? Selalu bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Ya. Orang yang selalu bersyukur insya Allah rezekinya pasti diluaskan Bapak Ibu. Ya. Ini saya pernah sharing di TikTok saya, jadi kalau Bapak Ibu yang suka main TikTok nanti boleh buka-buka TikTok saya. TikTok saya manfaatkan untuk bahas tentang hutang gitu ya. Jadi biar ada banyak orang pencerahan. Tips dari saya yang pertama, ada 7 tips sih bagaimana orang supaya bisa hidup tenang tanpa hutang. Tapi di sini kepengen lunas hutang gak sih? Kepengen hidup tenang tanpa hutang gak? Serius? Iya. Apa masih nyaman dengan hutang? Oh enggak, ya wis. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Yang saya lakukan saat itu adalah saya coba mensyukuri apa yang saya miliki. Dan coba tidak meresahkan apa yang belum dimiliki. Nah ini kebanyakan orang, kenapa hidup tidak pernah tenang? Karena selalu mengkhawatirkan atau meresahkan apa-apa yang belum dimiliki. Yang dipikir itu yang belum dimiliki. Jeneng urung duwe kiye, saya belum punya motor baru, saya belum bisa beli handphone baru. Tetapi sebenarnya kita sudah punya gitu. Tapi tidak pernah iya. Maka hidup tidak akan pernah tenang. Karena selalu meresahkan apa-apa yang belum dimiliki. Coba mulai sekarang kita belajar. Syukuri apa yang sudah dimiliki. Dan jangan meresahkan apa yang belum dimiliki. Karena ketika kita selalu meresahkan apa yang belum dimiliki. Nanti ujung-ujungnya kepengin utang maning. Sudah punya motor bagus, kepengin motor lagi. Ya uangnya belum ngumpul. Datanglah ke lembaga keuangan, utang motor lagi. Padahal motor yang kemarin juga masih sisa 1 tahun angsurannya. Ketone enteng, tapi kalau 2 angsuran akan jadi berat. Gitu. Maka selalu syukuri, hutang itu beban, bukan solusi. Ya, jangan apa-apa berhutang. Yang kedua, selain bersyukur, yang kedua, jangan mudah tergoda dengan gaya hidup orang lain. Terutama tetangga. Ini penyakit yang paling banyak dialami. Lihat tetangga beli motor baru, iya. Lagi duduk di depan rumah tiba-tiba ada mobil bawa kulkas baru. Berhenti di sebelah rumah, nurunin kulkas baru, 4 pintu, 4 jendela. Panas. Ya, ini biasanya yang panasan ibu-ibu bapak-bapak sih ya. Yang biasa panasan ibu-ibu bapak-bapak. Pada baik. Nah, belum punya, lihat tetangganya. Beli motor baru, kulkas baru, kepengin, akhirnya hutang lagi. Coba mulai sekarang tidak perlu iri. Ini penyakit hati salah satunya adalah iri. Ya, jangan gampang tergoda dengan gaya hidup orang lain, terutama nah, udahlah syukuri apa aja yang kita punya. Tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Apalagi yang sifatnya gaya hidup. Yang penting kebutuhan hidup kita terpenuhi. Ya, apa yang kita butuhkan ada, itu disyukuri. Biarkan orang lain punya pencapaian lebih tinggi dari kita karena levelnya berbeda-beda. Toh pencapaian tinggi juga bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Betul tidak? Ada artis cerai banyak, mohon maaf ini bukan gosip. Tetapi kita bisa ambil pelajaran, artis kurang apa uangnya, betul? Banyak artis top uangnya pasti banyak karena lagi top-topnya. Tapi dengar berita ternyata cerai. Tidak menjamin kebahagiaan. Jadi level bahagia bukan dari berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita syukuri. Ini buat status Facebook bagus ini ya. Iya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Sambil diulang, bersyukur. Syukuri yang ada, jangan resahkan yang belum. Yang kedua apa tadi tipsnya? Jangan gampang tergoda gaya hidup orang, terutama. Yang ketiga, belilah sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan. Nah ini kadang-kadang orang suka beli sesuatu yang sebenarnya nggak butuh, ya. Dan luar biasanya ini fakta. Di Indonesia kebanyakan masyarakat itu suka membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dibeli.
Jadi orang Indonesia tuh senang banget beli sesuatu yang sebenarnya nggak mampu dibeli. Nah, makanya handphone yang mahal itu paling laku terjual di Indonesia. Padahal Indonesia bukan negara kaya. Ya, gitu. Tetapi handphone yang paling mahal itu paling laku dijual di Indonesia. Gitu. Karena suka suka membeli sesuatu yang sebenarnya nggak mampu dibeli. Dan di Indonesia itu banyak banyak toko-toko handphone terutama menawarkan beli handphone dengan cara, nah itu dia. Yang bikin orang suka atau membeli sesuatu yang sebenarnya nggak mampu dibeli. Jadi coba sekarang pilihlah, mulai disiplin keuangan. Beli sesuatu yang benar-benar butuh saja. Kalau yang belum butuh tahan keinginan. Kecuali kalau Anda memang punya uang lebih atau punya tabungan yang memang sudah goalnya atau tujuan tabungan untuk membeli barang tersebut. Tapi kalau belum, jangan. Belilah yang memang benar-benar butuh saja. Jadi nggak gampang ngutang. Coba cek, orang yang terjerat utang rata-rata pertama bukan karena kebutuhan mendesak. Karena gaya hidup, kepenginan, ya mudah ingin, tergoda. Beli sesuatu yang nggak butuh tapi kepengin. Hanya karena ingin lama-lama berutang. Nah ini waspada. Gitu. Mulai kita hapus, karena sebenarnya orang yang bebas finansial, yang finansialnya omber, keuangannya omber, bukan karena besar atau kecilnya penghasilan, tapi bagaimana dia cerdas mengelola keuangannya. Ya. Yang keempat, jangan gampang tergoda pakai pay later. Nah, pay later, ayo. Buka marketplace, Topet, Shopee, kayaknya barang apik banget kayak gitu ya. Saldo Shopee-nya belum cukup, tiba-tiba muncul iklan. Pay later gitu. Pakai pay later, kepengin dong. Itu cuma modal foto KTP tok, ya cair, beli. Ya lupa kalau itu harus ngangsur gitu. Nih Bapak Ibu saya kasih tahu. Hutang itu beban. Coba kalau Bapak Ibu pegang air 1 gelas seperti ini. Dipegang kuat nggak? Diangkat kayak gini kuat? 1 menit pegang kayak gini kuat? 5 menit masih kuat. 1 jam, ya 2 jam mungkin sudah mulai semutan. 1 jam begini aja. Ya 3 jam mungkin sudah mulai mati rasa tangan kita. 5 jam kayak gini terus mungkin sudah pegel dan kalau dipaksa makin sakit. Gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Ya lepaskan, ditaruh. Dan itulah hutang, kelihatannya enteng. Angsuran mung 300.000 misalkan, ambil. Ya seperti membawa air ini, dipegang seperti ini diam aja, itu enggak kerasa berat, tapi lama-lama akan jadi berat. Ya, terutama biasanya nih, ibu-ibu yang di desanya, di tempatnya, ya di wilayahnya, kalau arisan PKK itu biasa ada sales panci masuk. Ya, kompor ya, 10 kali gitu ya. Panci 10 kali, nah enteng lah 10 kali, cuma 25.000. Besoknya datang kompor ya, 10 kali lagi, 30.000 ya, enteng lah 30.000. Ini seperti pegang air ini, lama-lama jadi berat. Itu, lama-lama uang belanja tergerus, nyicil kompor, nyicil panci, nyicil setrika, nyicil kudung, gitu. Seragam, ya, lama-lama berat. Uang belanja menipis. Jatah dari suami belum datang, uang belanja sudah habis, akhirnya hutang warung. Hutang warung tambah banyak, bingung, akhirnya pinjol. Ya, gabungan Bu, utang pinjol gitu, 5 gabungan. Nah yang biasa seperti itulah ya, gitu. Nah ini coba gitu. Nah maka yang harus dilakukan apa? Ini masuk ke tips 5. Supaya keuangan sehat, coba sekarang daripada menyisihkan uang untuk ngangsur, sekarang berusahalah menyisihkan uang untuk ditabung dan sisihkan di awal. Ingat tadi yang saya sampaikan. Orang yang omber keuangannya, yang sehat finansialnya bukan karena penghasilan besar atau kecil, tapi karena dia cerdas dan disiplin mengelola keuangan. Jadi salah satu caranya adalah, ini saya praktekkan betul Bapak Ibu. Setiap dapat penghasilan, berusahalah menyisihkan di awal. Jangan sisihkan di akhir. Kenapa? Kalau nyisihkan di akhir pasti entek. Habis pasti. Susah. Gak akan pernah punya tabungan. Tapi coba kita paksakan. Sisihkan di awal. Misalkan kalau yang pegawai atau yang karyawan tanggal 1 gajian. Langsung pisahkan.
Ya, pasti dalam hati ngomong, dipisahkan ke priwe duitnya ana ora gitu ya. Iya, saya sudah bisa menebak wajah-wajahnya ini. Mau dipisahkan gimana Pak, uangnya saja minim gitu. Tapi coba dulu pisahkan di awal. Kenapa? Nanti kita bisa menggunakan dengan lebih bijak. Nah kalau kurang bagaimana? Kalau kurang berarti Anda berpikirlah untuk mencari sumber penghasilan baru. Ya, berpikirlah untuk cari peluang-peluang baru untuk nambah penghasilan. Supaya bisa nyisikan. Mulai sekarang sisihkan di awal. Jangan sisihkan di akhir. Sisihkan di akhir nggak akan bisa. Cita-citanya ya pengen ke tanah suci, tapi tabungan belum mulai. Gitu. Mulai sisihkan tabungan umroh. Ya, jangan dihitung pakai logika. Loh ini kalau nabungnya sebulan cuma 100.000 kapan bisa ke tanah suci? Yang bisa mengantarkan kita sampai ke tanah suci bukan uang. Tapi Allah. Allah akan berikan kita pertolongan selama kita ada tindakan dulu. Menunjukkan keseriusan. Ya, nanti akan saya ceritakan. Di sini ada yang mau ke tanah suci? Pengen banget gitu? Nanti saya ceritakan, jangan kalah sama mantan kafir. Saya ini mantan kafir. Ya, tetapi saya alhamdulillah atas izin Allah bisa mengunjungi tanah suci untuk umroh maupun haji. Nanti saya ceritakan tips dari saya. Ya, saya bisa ke tanah suci saat saya belum uangnya berlimpah. Tapi dimudahkan Allah. Nanti saya kasih tahu caranya. Mau enggak? Nah, nanti. Sampai ke berapa tadi? Kelima. Yang keenam. Mulai sekarang tanamkan mindset di dalam otak Anda bahwa Anda mampu beli apapun dengan cara cash. Dengan cara apa? Lebih keras dengan cara apa? Tips yang keenam adalah belilah apapun dengan cara cash. Mohon maaf Bapak Ibu yang di sini kalau punya pekerjaan sebagai marketing kredit ya. Atau ada yang kerja di leasing, mohon maaf nih. Tapi insya Allah nih majelis ini sahabat-sahabat keluarga besar Asegafia mulai sekarang mau beli apapun harus cash. Ya, amin gitu dong. Iya. Kenapa? Gini Bapak Ibu, ini saya sadari betul. Dulu saya sama, ketika saya pingin motor, otak saya mengatakan kalau nggak kredit nggak akan bisa beli. Otak saya juga ngomong, kalau saya nggak KPR nggak akan saya bisa beli rumah. Setelah saya renungkan, ya Allah saya beristighfar. Saya langsung beristighfar. Kenapa? Bapak Ibu yakin gak Allah Maha Kaya? Yakin gak Allah Maha Kaya? Allah Maha Kaya. Yakin juga gak kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha penyayang, Maha pengasih. Allah juga Maha pemberi. Kalau Allah Maha Kaya, Allah Maha pemberi, kita tinggal minta Bapak Ibu. Tinggal apa? Iya kita kan udah percaya Allah itu Maha Kaya, punya segalanya dan Allah itu Maha pemberi. Maha penyayang, maha pengasih. Kita tinggal minta, Bapak Ibu gini, terutama ibu-ibu. Ketika kita punya anak kecil, nangis, minta permen, gak dikasih. Si anak ini berpikir, saya sudah minta gak dikasih, saya nangis lebih kenceng. Belum dikasih, anak berpikir lagi, nangisnya lebih keras lagi. Belum dikasih lagi, anak pakai strategi baru, nangis guling-guling. Lama-lama ibu ini luluh, yaudah sana beli, betul? Ini seorang ibu yang masih manusia, apalagi Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Kaya juga. Melihat kita nangis minta, pasti dikasih, tapi gak perlu guling-guling juga ya. Doa sambil nangis, minta sama Allah, kasih. Makanya kalau kepengen apapun, ajukan proposal ke Allah. Ya Allah saya pingin beli rumah baru. Untuk apa? Untuk keluarga saya ya Allah. Agar keluarga saya, anak-anak saya bisa tinggal di rumah yang nyaman. Tolong mampukan saya beli dengan cash. Mindset cash, pola pikir beli apapun dengan cash itu jadi doa. Ya, jadi sebuah proposal yang kita ajukan ke Allah. Nanti Allah yang akan tunjukkan caranya. Jangan pakai logika kita. Logika kita memang gak nyampe. Tapi apapun mudah buat Allah. Betul? Iya. Tinggal minta kok. Ya tinggal minta. Kita tunjukkan keseriusannya dengan apa? Ikhtiar. Dan jangan libatkan logika kita. Gitu. Siap? Mulai sekarang beli apapun dengan cara cash. Ya. Buang lagi pikir kalau kita gak kredit gak akan bisa. Itu buang. Itulah yang mengecilkan rezeki kita, hati-hati. Kenapa? Mungkin bisa jadi Bapak Ibu ini sudah ditakar rezekinya sama Allah, udah disiapkan rezeki yang besar. Bapak Ibu suatu saat bisa beli rumah 2 lantai, 3 lantai cash.
Bapak Ibu bisa beli mobil bagus dengan cara cash. Tapi gara-gara Bapak Ibu mikirnya nek ora kredit, ya ora teng tuku. Nah rezekinya ditahan lagi sama Allah tuh. Ya. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Maka mulai dari sekarang buanglah pikiran kita yang kecil, negatif. Itu sama aja negatif sama Allah loh. Suudzon sama Allah nanti jadinya. Ya kenapa? Karena seolah-olah kita rezekinya takarannya kecil terus dari Allah. Bisa jadi besar. Gara-gara kita mikirnya kalau nggak kredit nggak mungkin bisa. Jadinya kita nggak bisa beneran. Gitu. Maka sekarang rubah pola pikirnya. Ya. Yang keenam poinnya adalah apa tadi? Belilah apapun dengan. Ya mantap. Yang ketujuh, perbanyak doa dan ibadah. Perbanyaklah doa, sisipkan ke dalam doa agar Allah mampukan kita memenuhi kebutuhan kita. Ya kebutuhan makin kesini kelihatannya makin besar. Tapi nanti Allah punya cara bagaimana Allah memudahkan kita, memampukan kita mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Ya, yang anaknya disekolahkan di sekolah yang favorit, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu, mungkin biayanya mahal, tapi niat agar anak-anaknya menjadi soleh-soleha, Allah mudahkan insya Allah. Ya, tidak akan sulit buat Allah ketika Allah sudah berkehendak. Ini nih angin, tenang ada angin nih, cuacanya bagus banget. Ya, tiba-tiba Allah rubah, datang angin puting beliung, mudah tidak buat Allah? Mudah. Lautan yang tenang, tiba-tiba Allah rubah menjadi ombak tsunami yang besar, mudah buat Allah? Mudah banget. Maka seberapa besar pun hutang Bapak Ibu, seberapa besar pun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, ketika Bapak Ibu minta sama Allah, ketika Allah sudah berkehendak, mudah. Mau hutangnya miliaran, mau hutangnya jutaan, puluhan juta, ketika Allah sudah berkehendak lunas, maka lunas. Ya, yang terpenting apa? Kita ada keseriusan ingin hidup lepas dari hutang. Kita ada keseriusan betul-betul ingin lunas dari hutang. Ya, ketika ada seorang manusia, seorang hamba, dia punya hutang. Dan Allah mengetahui bahwa manusia tersebut, orang tersebut serius banget ingin melunasi hutang-hutangnya. Allah akan bantu, Allah akan tolong lunas di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini. Maka Bapak Ibu, saat ini yang hadir di majelis ini, malam hari ini, yang betul-betul niat ingin hidup bebas hutang, 7 tips tadi praktekan. Yang kedua, yang sudah punya hutang, seriuslah, sungguh-sungguh, betul-betul ingin lunas hutang. Ikhtiar yang benar, cari uang yang benar, kerja yang benar, kemudian tawakal juga, insya Allah nanti lunas. Ya Allah yang akan memampukan, jangan dihitung kapan lunasnya kapan. Udah yang penting optimal dalam ikhtiar, totalitas juga dalam tawakal. Ya berserah diri sama Allah. Dan kuncinya adalah jangan lagi-lagi buka lubang baru. Jangan hutang baru. Siap nggak ini? Baru 5 orang yang ngomong siap. Jangan buka lubang baru, siap tidak? Ya, apalagi buka lubang baru untuk nutup lubang. Nah, gali lubang tutup. Jangan. Ini lagunya siapa ya? Terus penggemar dangdut kabeh ya. Jangan buka lubang baru lagi. Itu tanda keseriusan, kita ingin lunas hutang, jangan buka lubang baru lagi. Sekarang fokus, ikhtiar yang benar, perbaiki ibadah, niatkan diri kita bisa menjadi manusia bebas angsuran, mindset cash selalu ditanamkan agar kita dimampukan Allah, rezeki kita makin luas, hidup makin tenang, solawatan tambah adem ayem. Datangnya ke solawatan, duduk di sini, umik-umik, tapi pikirannya, aduh ngesuk tagihan. Pas temen kayak Nina aku ya. Gitu. Nanti pulang dari solawatan harusnya pikiran pelong, hati seger sambil pulang bapak yang ngomong, Bu ngesuk PRI. Gitu. Gak ada lagi. Pokoknya kita harus bisa hidup tenang tanpa hutang. Semua sudah ditakar sama Allah, sudah dimampukan sama Allah, maka syukuri dengan kita menggunakan uang ya. Rezeki yang Allah berikan, disiplin, ya sesuai kemampuan. Jangan beli-beli yang di luar kemampuan. Ya, hidup kalau hanya fokus memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah cukup, betul? Tapi kalau memenuhi gaya hidup, tidak akan pernah cukup. Kalau mau bergaya hidup nanti, kalau udah nggak punya utang, ya punya usaha, punya bisnis, punya tabungan, punya passive income,
Nah hasilnya baru buat bergaya. Nanti kalau ada pertanyaan gimana caranya dapat passive income, tanya Habib. Ini pakarnya bisnis. Ini guru bisnis juga ya. Nanti tanya, ya nanti ada kajian bisnis ya Habib. Wah di sini, wah keren kan. Ini pebisnis semua insya Allah ya. Iya, muslim itu harus kaya raya, biar banyak bersedekah. Ya biar banyak nanti muncul rumah-rumah tahfiz. Ya biar banyak kasih beasiswa untuk generasi-generasi muslim. Gitu. Ya. Insya Allah lah Bapak Ibu. Yakin semua bisa lunas utang ya? Ya. Ini malam awal saya berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang bingung, aduh utangnya wis kadung bundet gimana, insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Karena kalau kita bahas utang tuh nggak akan cukup dalam satu waktu. Ya ini pembuka dulu, yang penting mindset dulu bahwa lunas utang itu bukan perkara yang mustahil. Hidup tanpa hutang itu bukan sesuatu yang tidak normal, tapi normal banget. Karena saat ini masih banyak ketika saya kenalan sama orang, ya kebanyakan kita ngumpul-ngumpul sama teman itu banyak-banyakan utang. Utangmu inspirasi Ki gitu. Ya, aku ngesuk tanda tangan maning kok gitu. Dengan bangganya gitu loh ya. Gitu, dengan bangganya kalau nggak punya utang kayaknya aneh. Kalau saya ngomong saya nggak punya utang, oh lombo gitu kan. Dikiranya aneh. Padahal hidup nggak punya utang justru itu yang normal gitu. Hutang itu beban, hutang itu bukan solusi. Ya, ulangi kata-kata saya, hutang itu bukan. Iya, jadi ketika ada masalah keuangan, solusinya bukan berhutang. Ya, tapi cari peluang. Ya, ini terakhir. Kenapa orang kalau berhutang makin susah bayar hutangnya? Ya, kenapa kalau orang udah berhutang makin susah bayar hutangnya? Karena otaknya habis untuk mikir hutang. Padahal yang namanya hutang jangan dipikir, tapi dibayar. Dipikir ya langkah rampungnya. Kalau dipikir nggak akan lunas, dibayar pakai apa? Pakai uang, uang didapat dari peluang. Maka kalau Anda sedang punya utang, ya Anda solusinya uang dari mana? Dari peluang, berpikirlah peluang. Sekarang gampang, orang cari tambahan penghasilan tuh nggak sulit-sulit seperti dulu. Jualan online bisa, jadi reseller bisa. Ya sekarang nggak apa-apa di online kan. Kita sekarang berada di era digital, di era online, di mana beli mendoan saja bisa pakai online, betul? Iya, beli mendoan saja pakai online bisa, gitu. Ya sekarang kita berada di zaman itu, coba mulai belajar cari penghasilan tambahan. Anda mau pegawai, Anda mau karyawan, siapapun Anda, coba mulai cari penghasilan tambahan lewat online, belajar online. Ya, supaya apa? Keuangan sehat, jadi kalau butuh apa-apa tidak cari lubang baru. Tidak cari hutangan, kembali ke tauhid tadi. Back to tauhid, kembali ke Allah, ikhtiarnya adalah dengan kita cari sumber penghasilan baru. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini sebagai pembuka. Mudah-mudahan Allah berkenan kita bisa berjumpa lagi. Ya, nanti kita bisa saling sharing, tukar ilmu. Saya punya pengalaman 10 tahun saya bisa menjadi manusia bebas angsuran, bebas hutang. Itu menunjukkan apa? Semua bisa bebas hutang. Terima kasih, ada baiknya silakan diambil, ada buruknya karena hilaf saya manusia biasa yang juga masih belajar. Ya kalau di sini Bapak Ibu udah pinter-pinter semua. Ya ngajinya dari kecil, dari lahir. Saya wis tua nembe ngaji. Ya usia 20 tahun saya nembe belajar Iqra. Ya tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Oh ya tadi janji saya pengen ngasih tips ya, yang pengen berangkat umroh, yang pengen haji, yang pengen tanah suci. Ini kisah nyata, boleh ya Bib? Saya cerita ya Bib? Semenjak saya masuk Islam, cita-cita saya adalah saya ingin ke Mekah. Ya, nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Kemudian sejak saat itu apa yang saya lakukan? Saya selalu membayangkan indahnya kota Mekah, indahnya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya visualisasikan dalam bayangan saya. Saya seolah-olah bisa sampai sana, saya bisa membayangkan harumnya kain kiswah. Saya bisa membayangkan harumnya Hajar Aswad. Belum pernah kesana, tapi saya bayangkan terus. Kenapa? Supaya keinginan saya bisa naik level menjadi hasrat yang kuat. Saya jadikan doa. Saya jadikan doa yang saya ulang-ulang. Poin pertama, ya visualisasikan, imajinasikan, bayangkan. Yang kedua apa? Jadikan doa yang diulang-ulang. Ya Allah saya ingin ke Mekah, saya ingin ke Mekah, saya ingin ke Mekah. Terus aja sampai Allah nanti kabulkan. Suatu ketika Bapak Ibu, di tahun 2017, saya dapat kesempatan isi motivasi di acara pelepasan jamaah umroh. Ya, kemudian saya melihat ketika saya ngasih motivasi, saya melihat jamaah umroh
rata-rata memang usia-usia sudah mulai tua gitu ya, mbah-mbah gitu kan. Ada beberapa yang masih muda. Saya begitu lihat mereka itu terenyuh hati saya. Ya Allah, ini orang-orang seneng banget. Besok, hari ini berangkat, besok sudah nyampe ke Tanah Suci, sudah bisa melihat Ka'bah secara langsung. Saya netes air mata Bapak Ibu ketika melihat jamaah umroh. Harusnya saya memotivasi mereka tapi saya yang termotivasi. Saya netes, saya kapan ya Allah? Saya sudah doa berulang-ulang tetapi saya yakin Engkau akan mudahkan saya bisa ke Tanah Suci. Kemudian saya coba tanya ke pemilik biro, pimpinan biro. Bos, kapan ada lagi pemberangkatan? Saat itu saya masih ingat, bulan Februari tahun 2017 dan si bos biro bilang, nanti bulan April Mas Erik ada pemberangkatan lagi. Apakah Mas Erik mau daftar? Iya, saya daftar. Saya masih ingat betul saat itu tabungan saya 17 juta. Yang harga umroh saat itu 25 juta. Jadi saya masih kurang duit berapa? 8 juta, sisa 2 bulan. Saya nekat daftar. Ya, saya daftar pemberangkatan April. Gitu. 8 juta saya pasrahkan ke Allah. Ya, saya pokoknya udah pasrahkan ke Allah nih 8 juta, entah bagaimana caranya Allah harus kabulkan keinginan saya. Doa yang memaksa. Bahasa Patik Rajanya montokna Gusti Allah gitulah ya. Kemudian setelah saya daftar, saya coba ikhtiar untuk nyari 8 juta. Qadarullah sampai ke bulan April, kurang 1 minggu duit saya nambah, tapi baru nambah sedikit. Baru nambah sedikit. Ya. Mohon maaf, pertama saya tabungannya 15 juta, itu nambah 2 juta. Jadi saat April pemberangkatan, uang saya cuma nambah 2 juta, berarti 17 juta. Saya bingung, udah bingung, ini gimana ya Allah kurang 1 minggu 8 juta gak dapet. Tiba-tiba bos birunya telepon saya. Oh itu doanya luar biasa, yang biasanya sholat itu madan cepet ya, ini gara-gara ini sholat tuh sujudnya lama banget gitu. Karena doa gitu ya Allah ini kurang 1 minggu ini sudah daftar gitu. Padahal saya sudah gak mau berhutang lagi kan, sudah stop hutang. Tiba-tiba dapat telepon dari bos biro. Mas Erik mau tidak nanti kalau di sana tidurnya bareng Mutawif. Mutawif itu pembimbing umroh haji. Saya bilang ya gak apa-apa kalau tidur sama Mutawif. Emang kenapa? Kalau tidurnya sama Mutawif nanti di korting harga hotelnya. Dipotong biaya kamar. Terus jadi saya harus bayar berapa setelah dipotong biaya kamar? 17 juta saja. Pas. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Saya kalau ingat itu merinding. Pas dengan uang yang saya kumpulkan. Itulah cara Allah mengabulkan kita. Allah punya banyak cara Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuat kita ke sana bukan karena uang. Ya kehendak Allah, makanya doa diulang-ulang. Bapak Ibu sampai sana apa yang terjadi? Biasa seperti orang pada umumnya ketika berangkat umroh, sudah ngelis doa panjang, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Begitupun dengan saya sudah list bikin daftar doa. Ya, qadarullah suatu saat saya pingin doa di Ka'bah. Suatu saat saya coba mendekat ke Hajar Aswad, enggak berhasil, tapi kedorong-dorong sampai ke pintu Ka'bah. Enggak tepat banget di Multazam sih, tapi agak ke sini dikit. Pas di pintu Ka'bah saya kedorong orang. Ya, plek nemplek ke Ka'bah. Itu lagi sesak-sesaknya belakang saya orang gede-gede banget, enggak tahu negara mana. Saya PW, tahu PW? Posisi gue enak buat berdoa, nempel di Ka'bah. Tapi saya sudah lupa list yang saya tulis. Saya ingatnya cuma satu, saya pingin ke situ lagi ya Allah. Mudahkan saya pingin ke sini lagi. Dan doa saya yang memaksa lagi apa? Saya harus bisa haji sebelum paspor saya habis. Paspor saya bikin 2017, habisnya 5 tahun, berarti harusnya habis tahun 2022. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya harus bisa ke sini lagi untuk ibadah haji sebelum paspor saya habis. Nah, itu doa saya ulang-ulang. Ya qadarullah Allah kabulkan, mudahkan. Tiba-tiba suatu saat di tahun 2019, suatu saat saya berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Langgong Sari, yang santrinya banyak, saya motong kambing 6. Ya, untuk sarapan santri di sana, saya potong kambing 6. Kemudian pengasuh pondoknya Gus Sabror, beliau menawarkan ke saya, Mas Erik mau tidak berangkat haji tahun ini tanpa antri? Oh saya mau sekali, karena itu doa saya. Nanti saya kenalkan sama biro yang bisa bantu. Saya dikenalkan, pengurusan 3 minggu, saya bisa dapat visa untuk berangkat haji di tahun 2019. Kenapa Allah pilih tahun 2019? Karena tahun 2020 pandemi, tidak ada pemberangkatan haji. Tahun 2021 pandemi, tidak ada pemberangkatan juga. Tahun 2022 paspor habis.
Allah berikan waktu yang tepat 2019. Poinnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu doa, biar doanya kuat, tambahkan alasan, tambahkan goal. Ya Allah saya pengen mobil, kapan? Kasih goalnya, kasih tujuannya kapan dan tambahkan alasan. Kenapa kok pengen mobil? Ya Allah saya pengen rumah baru cash tahun 2026 misalkan. Ada target, terus ada alasan. Kenapa pengen rumah baru? Ingin bahagiakan keluarga tercinta misalkan. Itu diulang-ulang, dikabul insya Allah. Tidak ada doa yang tertolak. Kalau kita betul-betul doanya minta sama Allah. Gitu. Saya membuktikan Bapak Ibu. Ya saya sudah membuktikan, saya loh yang tidak terlahir muslim. Ya, alhamdulillah banyak merasakan dekatnya Allah dengan kita. Bapak Ibu yang terlahir dari muslim, yang ngajinya dari kecil, yang bisa baca Arab dari kecil, bisa baca Al-Quran dari kecil, jangan kalah sama saya yang sudah tua baru ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat, ya mudah-mudahan bisa menambah motivasi. Mohon dimaafkan jika ada khilaf salah saya, ada baiknya hanya dari Allah semata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.